Tanggalkan ego kita masing-masing, tanggalkan jabatan kita masing-masing. Nah, yang kaya tanggalkan semua. Jangan ngaku-ngaku akulah yang kaya. Yang punya jabatan, tanggalkan jabatan itu. Aku bukan siapa sih. Nah, kalau titik berarti ini gimana ini? Kalau kaidahnya seperti itu. Atau kalau boleh dikomakan lah. Ya. Idofat itu, majemuk adalah selalu kata yang berbeda, yang berbahasa Arab. Iya. Karena idofat itu istilah nahwu. Iya. Nahwu sorong. Betul. Yang pernah saya belajar loh dikit-dikit. Iya, iya. Betul. Tapi ketika titik kan gimana dong? Agama Islam ini perlu diralat apa tidak? Mulai besok jangan sebut agama Islam. Karena titik. Paham. Sedangkan dalam ilmu nahwu yang dibahasanya bahasa Arab bilwat itu, yang tidak bahasa Arab tidak perlu nahwu sorok. Itu rahmatal lil alamin itu global gitu. Yeah. Tapi nanti Ya, siap. saya tertarik dengan kata-kata apa tadi? Idofat apa? Iya, iya. Apa paham lah ya. Itu Iya. bahasa santri lah. Bahasa santri. Kata majemuk. Kata majemuk. Iya. Kata majemuk terdiri dari kata yang berbeda. Iya. Ya, kalau disebut idofat ya. Iya. Itu titik apa koma? Oke. Kalimat itu bisa dihidupkan apabila kata itu dua kata yang berbeda. Berbeda. Itu titik apa koma? Titik. Titik ya. Boleh saya tanya Pak Kiai? Boleh. Ada dua kata yang berbeda dan dihidupkan dan itu sudah lazim Iya. di masyarakat kita. Iya. Agama itu bahasa apa? Sanskerta. Al-Islam Arab. beda apa tidak? Beda. Kenapa orang nyebut agama Islam? Iya. Tidak dinul Islam. Ya. Hidupat loh itu, kata majemuk loh. Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur-dulur kabeh, malam hari ini kita kumpul kembali ngopi dhisik. Ngolah pikir, diskusi asik. Alhamdulillah, dulur-dulur, malam hari ini kita kedatangan tamu. Nah, beliau ini seorang kiai. Beliau bernama Kiai Haji Ahmad Ruhi dari Ghazali SPDI MPDI. Beliau Ketua Rois Surya PCNU. Sekaligus pengurus PWI DPD Jakarta Timur. Alhamdulillah, sekaligus pengurus PWI DPD Jakarta Timur. Alhamdulillah, malam hari ini beliau hadir di tengah kita. Ya, sepertinya malam hari ini akan menjadi diskusi yang asik nih. Asik, ya mudah-mudahan dari sini kita bisa mendapatkan input yang baik, ya berbagai macam perspektif yang baik juga, yang insya Allah nanti itu akan menjadi output yang baik juga bagi kita gitu kan. Setelah kita mengetahui ilmunya, insya Allah. Nah, malam hari ini kita akan berdiskusi tentang banyak hal ya. Baik, teman-teman ada yang mau bertanya atau gimana? Ada yang mau mulai diskusi kita? Atau ada unek-unek apa dulu gitu? Monggo, mumpung ada Kiai ini. Ya. Ente dulu ente. Iya. Ente ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ya ada ketua ya Pak. Ya. Ketua Ya, PWI, Ketua PWI. Kecamatan Ciracas. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Iya. Ya karena saya belum begitu paham ya tentang PWI. Ya kalau Jakarta Timur kan ibaratnya kalau di sini kan basis ibaratnya habaib juga banyak kan. Banyak. Ribut. Ya, tapi di sini kan ada pembentukan PWI. PWI. Iya. Itu fungsinya buat apa? Kelihatannya kan damai-damai aja kalau di sini nggak ada sengketa, nggak ada bentrok ya ibarat antara Habib Muhyiddin apa sama yang lain kan. Itu tujuannya apa itu? Kita minta keterangan.
Ustaz. Baik. Ya begitu Pak Yai Ruhi. Ini Sapa dulu dong. Hah? Sapa dulu. siapa dulu? Oh iya, ngobrol dulu. Obrol dulu. Iya. Iya. Iya, baik. Ki. Nah, ini bagaimana menurut Pak Yai ini ya, Pak Yai Ruhi khususnya, gitu kan? Ya, kita ini kan hadir di tengah masyarakat yang majemuk ya, yang pola pikirnya itu beraneka ragam. Ya, ada pro, ada kontra, itu hal yang wajar ya. Nah, Kang Kalim ini dia bertanya gitu kan, PWI itu apa sih, gitu kan? Terus fungsinya apa gitu ya? Nah, kenapa itu ada gitu kan dan lain sebagainya. Sementara juga ada pembandingan tadi gitu. Sementara di mayoritas kita ini juga ada orang-orang yang muhibin juga gitu kan. Ya, yang artinya mereka juga cinta sama habaib gitu kan. Entah ini background pertanyaan ini memang sudah diketahui Kang Kalim atau gimana, kita juga nggak tahu ya. Yang jelas malam hari ini kita kehadiran tamu yang agung, yang luar biasa ya. Yang artinya dengan wawasan yang luar biasa juga. Ya. Monggo Pak Yai, mohon penjelasannya seperti apa sih sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yai? Alhamdulillah. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya bisa silaturahim ke kediaman Pak Yai Cak Wartok, Iya. asli Tuban. Dan beliau punya satu-satunya keluarga yang mendapatkan titel gelar Ronggo Jati. Tentunya nggak lepas daripada perjuangan Wali Songo. Tentang PWI, saya juga baru mulai terjun ke PWI, meskipun secara amalia saya yang ngikutin orang tua kita, mbah-mbah kita yang semuanya insya Allah jalur dari Wali Songo. Sedikit yang saya tahu tentang PWI, adanya PWI itu diawali dengan munculnya ini apa? Bukan dulu, munculnya Sunasa. statement ataupun ini apa? Keimat. Keimat ya. Keimat punya ini apa? Keimat melakukan satu penelitian, Iya. sehingga beliau menyimpulkan ternyata kaum Ba'alawi, klan Ba'alawi ternyata nggak nyambung nasabnya sampai ke Rasulullah. Ditambah dengan bagaimana kelakuan ataupun perbuatan oknum-oknum Ba'alawi. Ba'alawi. Awalnya begitu Kiai Imad memunculkan ini apa namanya tuh? Statementnya Statement. itu Kiai Imad banyak yang menentang, memberi eksekusi. Akhirnya timbul ini inisiatif dari Gus Abbas yang merasa terpanggil untuk melindungi beliau, untuk ngawal beliau. Maka dibentuklah PWI. Tujuan utama untuk mengawal beliau supaya jangan sampai dipersekusi sama kaum Ba'alawi dan muhibinnya. Ternyata beliau juga karena beliau juga Gus Ahmad, Gus Abbas itu punya sejarah yang sama. Dulu pernah dia dipersekusi oleh kaum Ba'alawi yang menyatakan bahwa kamu ngaku-ngaku
Duriyahnya Sunan Gunung Jati, mana ininya buktinya? Mana buktinya? Ditambah dengan klaim bahwa anak keturunan Wali Songo itu udah nggak ada. Sehingga mulai dari situlah. Pertama saya diundang, dapat undangan dari Kiai Mat untuk deklarasi PTKB, Persatuan Daerah Kesultanan Banten. Tahu beliau kenal saya dari mana? Tahu-tahu kok dapat undangan. Di situ mulai munculan kader Wali Songo, Duhiyah Wali Songo. Dan waktu itu juga sempat diadakan haul Wali Songo di Istiqlal yang dihadiri oleh Kiai Said, termasuk Kiai Ma'ruf Amin dan yang lainnya, tokoh-tokoh Duhiyah Wali Songo. Nah, munculnya PWI mulai deh dari pihak klan Ba'alawi, mulai banyak tentangan. Jadi betul-betul menantang. Kemudian kalau kita teliti bagaimana sih Ba'alawi selama ini yang kita ketahui. Segi yang kita lihat aja bagaimana mereka menyampaikan rahasianya, pidato-pidatonya, bagaimana mereka merekrut jamaahnya. Seakan-akan jamaahnya itu diisolasi supaya jangan kemana-mana. Pokoknya supaya betul-betul mendukung Ba'alawi. Bahkan seakan-akan menjadi budaknya Ba'alawi. Yang dengan senjata itu, kamilah darah kami ada, darah Nabi ada dalam darah kami. Dalam tubuh kami mengalir darah Nabi. Nah, itu yang menjadi muhibbin itu tambah. Tambah bisa ditaklukkan dan seakan-akan kayak jadi jongosnya. Maka PWI itu sebetulnya bukan membenci habaib, cuma meluruskan sejarah bangsa kita, meluruskan berdirinya NU yang saat-saat ini banyak diklaim oleh mereka. Bahkan kitab-kitab yang kita kaji selama ini itu banyak yang diklaim oleh mereka. Jadi saat inilah mulai bangkit PWI Perjuangan Wali Songo yang mengedepankan bagaimana perjuangan Wali Songo dulu. Ternyata semua masuknya Islam ke Nusantara ya Wali Songo. Dan berdasarkan dengan bukti-bukti sejarah. Datangnya Ba'alawi itu atas kehendak Belanda. Sengaja Belanda menusukkan Ba'alawi supaya untuk mengopok-opok Islam di Nusantara dengan mengatasnamakan Duhiyah Rasulullah. Dan itu banyak terjadi dan terbukti kitab karangannya ini Habib Usman bin Yahya itu yang terkenal dengan Mufti Betawi. Itu jelas di situ ada fatwa tidak boleh melawan Belanda. Itu waktu itu ada fatwa jelas-jelas sana ada kitabnya. Maka saya kesini atas nama PWI ya mengajak
semua teman-teman di sini untuk gabung dengan PWI. Ayo kita sama-sama berjuang untuk melanjutkan bagaimana perjuangan Wali Songo di dalam menyebarkan agama di Nusantara ini. Yang dengan hikmah wal mau'idatul hasanah. Jangan dengan arogan, dengan ini. Tapi utamakan hikmah dan mau'idatul hasanah. Itu sebetulnya PWI. Jadi bukan apa-apa, bukan untuk menentang apa, tapi untuk meluruskan. Untuk meluruskan sejarah bangsa kita, meluruskan bagaimana berdirinya NU. Itu sebetulnya bukan apa-apa. Mungkin untuk sementara itu aja dulu. Iya. Saya kembalikan kepada Mang siapa? Lukman. Mang Lukman. Iya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Kiai Haji Ahmad Ruhi yang sudah memaparkan tentang PWI. Jadi kita tahu nih ya Kang Alimi ya, dari pertanyaan Kang Alimi tadi sudah terjawab nih bahwa PWI hadir gitu kan bukan sebagai lembaga atau organisasi gitu kan, yang hadirnya itu untuk menentang atau memancing kerusuhan ya, tapi memang untuk meluruskan sejarah gitu ya. Ya baik. Ada yang mau menanggapi teman-teman atau bertanya mumpung masih ada beliaunya sebelum kita ke narasumber kita Pak Yai juga, Pak Yai Abu Safi. Monggo. Ada? Pak Andri, silakan. Ayo. Ayo. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah PWI dengan apa? Klaim-klaim Ba'alawi gitu. Nah, klaim Ba'alawi ya. Kan kalau yang saya pahami gitu ya, setahu saya kan itu mereka cuma berebut asap antara PWI dan Habaib. Baik. Lalu kan pada cerita tuh siapa Fatimah ya, binti Rasulullah itu kan waktu dikubur bumi pun nggak mau tahu lu dari nasab mana gitu kan. Gue gencet. Nah lalu hubungannya itu antara dua itu ada sehingga ada itulah ini kubu ini gitu. Tujuannya apa gitu? Iya. Tujuannya malah ya. Iya. Kenapa jadi begitu gitu? Iya. Mungkin Kiai Rui mau menanggapi? Kalau yang saya tahu, Iya. saya teliti setiap pertemuan atau kajian kajiannya Habaib. Itu mereka cuma mengangkat leluhur mereka. Menurut mereka aja. Bagaimana Fakih Muqaddam. Padahal selama ini kan saya belum kenal. Di kitab-kitab yang saya kaji selama ini belum tahu Fakih Muqaddam itu sebagai ulama apa gitu. Iya. Selama ini saya belum tahu, baru sekarang yang konon katanya bisa melihat 70 kali semalam. Kalau memang beliau itu ulama apa? Mana bukti karangan kitabnya? Di bidang apa? Selama ini saya belum tahu. Bahkan mereka itu mengesampingkan yang menjadi yang menjadi tokoh kita, yang setiap kita tahlil, setiap kita tawasul itu menyertakan Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu mereka mengesampingkan, bahkan dianggap itu adalah hal yang pantangan lah, bisa dikatakan bagi mereka. Ba'alawi nggak mau menyebut tawasul nama Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau manakibanmu ini nggak ada manakiban. Adanya ya itu ratib. Ratib dia. Itu mengagumkan klannya. Al-Qudam itu klannya. Yang konon katanya
Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani itu sebagai penentang itu klan. Istilahnya menentang jangan sampai mengagung-agungkan nasab. Apa sih itu nasab? Siti Fatimah aja sampai bumi itu menyatakan siapapun yang masuk ke perut saya, kata bumi kan. Iya. Saya melihat amalnya, bukan nasabnya, bukan siapa dia. Karena nggak salah yang misi ke bumi siapa? Sayyidina Ali apa siapa? Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali. Saya misi ke bumi, wahai bumi, tahukah engkau siapa yang kami bawa, siapa yang kami kuburkan ini? Ini adalah Fatimah Zahra binti Rasulullah. Bumi menjawab begitu, aku nggak memandang siapa dia. Iya. Nggak memandang nasabnya, tapi bagaimana ketika hidupnya, bagaimana amalnya. Itu sampai bumi itu. Dan mereka sampai itu di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani itu sudah terjadi pertentangan. Terjadi pertentangan. Ya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani kan Al-Hasani. Yang Ba'alawi itu mengklaim mereka itu Al-Husain. Iya. Nabi pun nggak Baik, Pak. nggak menyanjung Iya. turunannya. Bahkan beliau pernah bersabda, besok di akhir kiamat ada sekelompok umatku yang membuat fitnah dengan mengatasnamakan. Mereka mengaku-ngaku keturunanku, tapi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Nah, PWI itu bukan ya tadi saya bilang. Jadi PWI hanya PWI itu cuma sebatas meluruskan. Jadi nasab-nasab yang mereka gaungkan, bahwa mereka nasabnya sampai ke Rasulullah, ternyata kan secara ilmiah itu ternyata nggak nyambung baik. Nah, secara ilmiah dengan tes DNA ataupun dengan manuskrip, dengan kitab-kitab nasab, itu semua nggak nyambung. Nggak ada yang mendukung bahwa klan Ba'alawi itu nyampe kepada Rasulullah. Mentoknya kan di Ubaid. Siapa Ubaidillah itu? Itu nggak ada nama Ubaidillah dalam kitab-kitab nasab. Alasan mereka saking tawadunya Abdullah, nah di situ adanya Abdullah. Nggak mau disebut Abdullah, tapi Ubaidillah. Katanya saking tawadu. Jadi hamba yang minim, hamba kecilnya Allah, hamba yang paling lemahnya Allah. Alasan. Nah, mungkin itu saja. Gimana Bang Andri? Ini sudah menjawab pertanyaan Bang Andri nih. Puas dengan jawaban ini ya? Oke. Baik. Untuk mau ditambahkan? Banur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berkaitan dengan nasab, kita juga keturunan Nabi Adam juga, Keturunan Nabi. Iya. Kenapa harus menggunakan Nabi? Semua kan keturunan Nabi Adam semua. Keturunan Nabi Adam semua. Kenapa harus ada pengakuan? Gak usah lah, nggak usah ada pengakuan dunia turunannya. Semuanya keturunan semua. Keturunannya semua. Hamba Allah semua, udah gitu aja. Kenapa harus ada peninggian? Semua hamba Allah semua sama. Di depan Allah itu sama. Nggak ada nasab apa-apa, sama semuanya. Sama semuanya. Nggak ada perbedaan. Kalau nasab ya pasti. Dan Sayyidina Ali kan pernah menyatakan kan, laisal fata yaqulu hada abi walakin al fata
Ada. Nah, Ah. Maksudnya gimana Pak Yai? tidaklah disebut sebagai pemuda yang gentleman, Ah. seorang yang gentleman, kalau dia cuma mengaku-ngaku inilah bapakku, inilah Ah. inilah nenek Turunan. moyangku, Oh, nenek inilah. Nah. Tapi pemuda yang sejati, pemuda yang gentleman adalah yang menyatakan inilah saya. Enggak membawa nasab, Enggak apa-apa. inilah saya. Tunjukkan siapa saya. Mm-mm. Enggak bawa-bawa bapaknya, bapakku, kakekku. Iya. Iya, Itu pemuda yang sejati. pemuda yang sejati. Iya. Tuh. Begitu Mbak Nur jawabannya. Ya. Ya. Baik, tambahin. Ya tadi kan udah dijelaskan Romo Yai Ruhi Ghazali kan. Nah, Ini kan sebenarnya kepala problem internal nasab keluarga ibaratnya ya. Ibarat keluarga. Yang ini kan akhirnya merembet kalau bentuk suatu apa seperti PWI yang satu laskar akhirnya kan semakin melebar ya, lebar seperti ya itu Palestina akhirnya ntar. Nah, Palestina kan rebutan sama, rebutan Nasab. nasab Iya. tanah kan bagian ibaratnya kan ya. Tapi dia lupa ajarannya, lupa ajarannya sehingga yang dipertuhankan atau yang dikejar itu kebanyakan nafsu-nafsunya kan, nafsunya. ingin menonjol, ingin ini yo supaya bener aku nih yang bener yang jadi duriahnya Wali Songo ibaratnya kan. Tapi dia justru kadang nggak ngamalin Wali Songo itu yang ikut itu ya anehnya di situ ya. Cuma ikut organisasinya aja. Makanya di NU aja kan ada yang Habib, ada yang benar-benar duriah Wali Songo, ada yang masih banyak lah. Supaya untuk merangkul biar damai gimana? Nah, itu. ya, pertanyaannya itu. Nah, Iya. Karena Yahi nggak apa-apa. Ya, supaya menjadi damai seperti apa gitu kan? Iya. Apa yang harus dilakukan? Jangan gitu. sampai seperti Palestina lah. Jangan seperti itu. Itu untuk mencegah. Iya, iya, iya. Oke, oke. Baik. Bagaimana itu Kang Pak Yai Ruhi menanggapi pertanyaan Kang Alim ini? Sebenarnya kalau nasab untuk kalangan keluarga itu nggak masalah. Jadi mengklaim di batas keluarga lah, jangan di kumpul-kumpulkan untuk umum dan untuk apa motivasi yang Salah gitu. salah. Untuk kepentingan. Untuk kepentingan. Jadi, untuk kepentingan kelompoknya itu yang padahal kan jelas Iya, iya, iya. Nabi Bani Hasyim itu orang minta sedekah. Tapi kenapa kok yang ngaku-ngaku cucu Nabi kok di mana-mana minta sedekah? Dikit-dikit tanggokan, dikit-dikit tanggokan. 20 juta. Korban apa sampean? Jangan main-main ya. yang ngalamin sendiri Iya, 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 iya. pengalaman Ya. sampai sekarang itu masih waktu masih di pesantren. Masih di pesantren malah. Dulu saya megang keuangan. Itu dipalak Habib. Ingat saya dulu 100.000 zaman dulu. Zaman waktu jatah bulanan cuma 2 jatah bulanan cuma 25. 25 diminta 100.000. Iya, iya. Jatah bulanan itu mayoritas banyak kan masih sekitar 25-35. Itu 100.000, kalau sekarang mungkin ya udah nilainya Iya.
Di atas 5 jutaan. Di atas 5 jutaan waktu itu ya. Ya, Itu ya. yang sampai sekarang masih apa ya? Ganjel. Kok Pernah jadi korban itu. pernah jadi korban? Iya, 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 iya. Iya. Mungkin kiai nambahin. Iya, siap. Untuk selanjutnya kita mohon kesediaannya kepada narasumber kita juga, Pak Kiai kita Abu Syafi Abdillah Tabani, untuk menyampaikan apa yang terjadi saat ini, Pak. Gitu. Ada kehadiran Kang Ruhi ini mewakili PWI sampai di sini. Ya, tadi udah dipaparkan, juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, sebaiknya kita menyikapi ini seperti apa sih, Pak Yai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sanak kadang Sinoro Wedi, para konco, sahabat, karib, teman-teman semuanya yang insya Allah kita senantiasa dikasihi dan disayangi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita sekalian senantiasa mendapatkan cucuran limpahan rahmat, barokah, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Allahumma Amin. amin. Saya bukan mau menjawab pertanyaan-pertanyaan, kan sudah dijawab oleh Kiai ya. Terima kasih atas kehadirannya Pak Kiai Haji Ahmad Ruhi Ghazali, SPDI MPDI. Nah, beliau jabatannya banyak, Roe Surya, Roy Surya. ya PCNU Jakarta Timur, tapi juga ngerangkep BMWC juga, dari atas masih mau nih, jadi Jawa kan keren ya. Iya. Juga wakil ketua MUI belakangan yang saya tahu. Kemudian sempat juga mau ngurusin Megamendung dulu, mau ngurusin MUI ya Pak ya. Kabarnya yang disampaikan oleh saya. Nah, belakangan ini beliau mau dilantik menjadi wakil ketua PWI Jakarta Timur ya Pak. Alhamdulillah. Jabatannya banyak banget ya kayaknya. Muka-muka ya diparingi kuat iso nglakoni. Amin. Itu amanat yang Amanat pasti ya. Amanat. Ki. Jangan hanya bangga dengan label-label dan titel-titel gelar-gelar dan lain sebagainya. Tapi ya alhamdulillah ada kepercayaan. Itu kan tentu berkat prestasi-prestasi yang memang pernah diraih. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa ngikutin. Amin. Saya bukan ingin menanggapi, menjawab pertanyaan, karena kita membicarakan sesuatu yang aslinya sama-sama nggak tahu. Sejauh mana sih kita tahu Wali Songo? Sejauh mana sih kita tahu Nabi Muhammad? Paling katanya, gitu aja kok repot. Simpel aja kalau saya, tapi kalau boleh dalam acara malam hari ini ya, Iya. ngopi disik lah. Ngopi disik. Monggo, monggo. Monggo. Pak Yai, monggo. Monggo. Iya, ngopi disik. Ngolah pikir diskusi. Yang Ngolah pikir diskusi asik, jadi jangan sampai Ya, asik. Ustad. Ini dibikin asik. Tapi jangan lupa disediain jajanan. Wejangan sing dadiaken kapujan. Amin. Itu Ya. nanti di penutup. Iya. Kita yang urun rembuk aja. Urun rembuk ya, monggo, monggo Pak Yai. Artinya kita ini sedang diskusi tapi tentang sesuatu yang sama-sama kita tidak tahu. Kita tidak tahu ya. Dan
ada satu keanehan sebelum kita bicara masalah pokok tadi ya, Iya. dibincangkan. Ada satu keanehan terhadap hal-hal yang sama-sama kita tidak tahu, kita lebih percaya dengan orang lain daripada diri sendiri. Padahal kalau saya menyimak tadi yang disampaikan Pak Kiai, laisal tadi lah, apa tadi itu, saya rada bingung kalau Laisal patah. apa bahasa Arab tuh rada bingung, laisal patah tadi itu. Sahabat. Enggak, bukanlah pemuda yang hebat, bukanlah pemuda yang gentleman, pemuda yang mengatakan ini bapakku, ini mbahku, ini keturunanku, bukan itu. Tapi pemuda yang hebat yang menyatakan inilah aku. Tapi nyatanya terhadap hal-hal yang sama-sama kita tidak tahu, yang ujung-ujungnya wallahu a'lam bishawab, kita lebih percaya pada orang lain. Termasuk kiai ini. Jadi badan. Akhirnya sejauh mana kita tahu sih? Kita nggak tahu. Jadi ribet masalah pepesan kosong. Nah, yang kembali ke masalah apa latar belakang berdirinya PWI, cakep lah. Tapi yang dihubung-hubungkan dengan nasab-nasab tadi aslinya, ya kan? Ya itu. Kalau kita bicara nasabnya kan kita tahu usulnya. Sejauh mana kita tahu Nabi Muhammad sih? Nah itu dulu kita pertanyakan dulu. Kok begitu yakin gitu? Itu dulu kan. Ya, diri sendiri tanya diri sendiri, sejauh mana sih saya kenal Nabi Muhammad itu kok begitu yakin sama beliau? Loh, kalau sama Nabi Muhammad juga belum kok ngembetkan nasab-nasab nih. Kan yang penting itu. Apalagi diyakini Nabi Muhammad lah pembawa Al-Quran yang sebagai wahyu dari Tuhan. Terus sejauh mana kita tahu Al-Quran ini sebenarnya? Kok begitu yakin gitu loh? Engkau dan katanya. Lihatlah nyatanya, jangan menilai dari katanya. Katanya itu boleh percaya, boleh tidak. Dan ingat, saya mewakili orang awam. Saya mewakili orang awam karena rada sedikit prihatin juga, nggak mempermasalahkan saya nasab, cuman prihatin. Karena kemelut tentang isu-isu nasab ini gak rampung-rampung. Gak rampung-rampung. Jadi ini menambah masalah di kalangan kaum muslimin yang awam bingung, kok saya jadi orang Islam kok melihat di kiai saya bermasalah terus gitu. Bahkan kita ada kesan sekarang itu Islam itu bermasalah. Sampai ada acara Basul Masail itu udah bertahun-tahun, puluhan tahun rampung-rampung. Dan kebetulan beliau ini ketua lembaga Basul Masail gitu loh. Ya Bang ya? Ketuanya ini beliau ini. Penasehat. Penasehat lagi malah. Ya itu. Lah pripun ngeten iki masalah bener. Kan wong awam taunya kok Islam ini bermasalah kok. Masalahnya dibahas terus gitu loh. Nah itu kapan mau tentrem gitu loh. Satu itu. Jadi, Bu ya kita ini fokus. Monggo. Ya, siap, monggo. Terus salam. Pak, maaf ya duluan. Kan menurut saya akan lebih bagus kalau para ulama, para kiai fokus. Ya kan, membahas tentang kesejahteraan umat, keselamatan umat. Umat kita susah, masih banyak orang susah. Jangan bangga-banggaan dengan agama. Terus kita beragama itu mengapa sih sebenarnya? Itu ya. Sebetulnya ini kan kayak berebut apa gitu. Kalau memang berebut kebaikan, kita beragama ini semua mengajarkan kebaikan. Kan urusannya kebaikan kan Pak? Kita umat Islam mengajarkan kebaikan kan mestinya. Yang Kristen juga mengajarkan kebaikan, yang Hindu juga mengajarkan kebaikan, Buddha mengajarkan kebaikan, Konghucu juga mengajarkan kebaikan dengan caranya masing-masing. Bahkan kalau kita orang yang Jawa, dulu Jawa Dwipa ya, Nusantara baru Indonesia, itu justru peradabannya itu sudah adiluhung. Ajaran kebaikan sudah ada.
Bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir. Sebelum Nabi Muhammad lahir ya, Nabi Muhammad lahir kan yang saya tahu katanya itu lahir pada abad ke-6 tahun 571 Masehi, bulan April kalau nggak salah. Waktu itu kita belajar di sekolahan menurut sejarah. Di Indonesia abad ketiga 300 Masehi. Ya abad ketiga Masehi ya, dari tahun 300-an Masehi. Itu sudah punya kerajaan, Pak. Udah hebat. Namanya Kerajaan Kalingga yang dipimpin oleh Maharani Sima. Itu terkenal. Adil. Hukumnya sama dengan Islam. Jangankan kamu nyolong, kamu ngerusak. Ada barang orang, ketendangnya dipotong sikilmu. Itu Jawa, Pak. Kalingga, tahun 300-an, abad ketiga. Abad kelima, tahun 500-an itu kan. Dan batas kerajaannya itu ada yang kan di ujung negoro itu. Saya pernah datang ke ujung negoro, karena kebetulan itu ada petilasannya Syekh Maghrobi ya, mungkin dulu pernah sandar ke situ. Bahkan kalau ada lagi yang tempat ziarah Syekh Maghrobi itu yang di hutan itu, Iya. mana Pak itu? Wonobodro. Wonobodro. Nah itu, makanya disebut ujung negoro. Ujung itu perbatasan. Negoro itu kerajaan zaman dulu sampai ke Jepara. Itu perbatasan dulu Kalingga menurut sejarah. Yo katanya. Karena kan saya juga nggak tahu yang sebenarnya, kan katanya. Gitu loh. Udah hebat, mengajarkan kebaikan Pak sudah. Kalau cerita akhlak, ya kan, yang namanya adab. Orang Jawa itu sudah memiliki peradaban yang adiluhung. Budi luhur yang budi itu orang Jawa, Pak. Yang punya adat ketimuran itu orang Jawa. Unggah-ungguh sopan santun tepo sliro. Gitu kan? Ngudur rasa banyak. Itu mulat sariro ya kan? Itu Jawa. Kalau tidak kebaikan itu orang bukan nggak boleh bangga dengan keturunannya. Saya darah biru boleh-boleh aja. Bangga sama nenek moyangnya boleh. Tapi jangan dengan mengklaim dirinya itu keturunan darah biru terus digunakan untuk menghina orang, merendahkan orang. Manusia itu mulia di sisi Allah asal dia manusia, tidak perlu ada embel-embel. Kalau bosok Pak Kiai itu walakot karuna Bani Adam. Itu pakai lakot ya Pak. Nggak tahu lah rahasia lakot itu Pak Kiai yang tahu sorotnya itu. Bani Adam, asal Bani Adam mulia. Tapi kalau pengen jadi keturunannya Adam yang lebih mulia, takwa. Dan inna akramakum indallahi. Itu saya baca Pak. Nah, itu. Silahkan membangga-banggakan anak, tapi bukan untuk menghina orang, merendahkan orang. Itu. Dan yang membuat saya prihatin ini di belakangan ini, kita ini kan juga punya leluhur Pak. Leluhur bangsa kita itu bukan orang cemen. Yang jelas-jelas berjasa untuk merebut kemerdekaan. Contoh Bapak Proklamator, mantan Presiden Soekarno. Ini kan proklamator kemerdekaan Pak Harto 30 tahun ikut membangun Indonesia. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan manusia. Kiai Abdurrahman Wahid. Itu kan tokoh-tokoh kita. Dan kita tahu lah gitu. Dan ada kepastian, ada kenyataannya, ada buktinya. Itu kita abaikan sementara kita mengagung-agungkan bangsa lain gitu loh. Untuk merendahkan bangsa sendiri. Ini kan pikiran kita gimana sebetulnya. Itu saya sebagai orang awam hanya prihatin. Saya tidak pernah mempermasalahkan nasab. Saya tidak pernah mempermasalahkan mana Baklawi, mana PWI. Dan saya jauh sebelum PWI, saya udah pakai Wali Songo. Jauh sebelum PWI. Betul nggak? Iya. Dari awal. Bahkan majelis kita namanya Harokah Dakwah wa Tarbiyah Aulia Utis.
Dan saya selalu mengajak jamaah saya untuk ziarah ke Wali Songo. Bahkan setiap Muharram jadwalnya. Ini insya Allah nanti kalau nggak Jumat, Sabtu insya Allah, kalau Allah izinkan ya kan. Saya berangkat lagi ke Wali Songo. Dan insya Allah saya mau ke Astana Giri Bangun, kemudian ke Blitar, kalau sempat nanti ke Tuban, mampir ke Jombang, ke Tebu Ireng. Rencana saya jalur ke sana, nanti baru ke Wali Songo. Itu kalau nggak Jumat, Sabtu saya berangkat. Karena di sini malam Jumat ada acara menyambut tahun baru Hijriah. Ya kan? Kalau saya sih berpikir simpel sebagai orang awam. Ya udahlah, kalau bahas nasab pakai nasab aja lah. Kalau pakai kitab kan bikinan orang, kitab yang manapun bikinan orang. Saya baca kok kitab-kitab itu, walaupun semampu saya. Hebat Pak, kita ini orang Jawa sangat gimana ya, sangat menghormati sama orang itu. Kurang gimana kita menghormatin cinta kita sama Nabi Muhammad itu. Mbah kita bukan, kong kita bukan, buyut kita bukan. Tapi kalau maulid kita selamatan. Ya kan Pak? Iya. Lebih dari orang Arab sendiri. Iya. Semua kita peringati. Kurang gimana kita kurang itu. Kalau masih dicaci maki, masih di itu ya itu kadang-kadang ya yang memicu Pak. Cobalah, kan Rasulullah untuk akhlak. Inama buitu li utami makarimal akhlak gitu loh. Jadi kita nggak pernah mempermasalahkan. Nggak pernah bicara napas. Jadi kalau bagi saya terlepas ini Wali Songo, ya kan ini Habaib, ini Ba'alawi. Kalau kita bicara nasab, kalau kita urut-urut, itu kakeknya sama. Kayaknya kakek saya sama dengan kakeknya Ba'alawi sama kakeknya Wali Songo. Jadi kalau menurut cerita katanya, itu mbah-mbah buyut saya itu dulu namanya Mbah Adam, mbah uti saya namanya Hawa. Itu nasab saya. Nggak tahu nasabnya jenengan. Loh, dunia ini kan ada dua nasab. Bani Agam sama Bani Bahaim. Keturunannya Agam masih manusia. Angger manusia dimuliakan kan jelas ya. Walakot karomna Berani ada. masih kurang. Itu di Quran ada nggak pakai itu? Ada. Saya pernah dengar di Quran ya. Nah, kalau emang itu Quran kan sadaqallah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Selalu kalau kita baca Quran nggak yakin. Kan pasti benar. Loh, kalau tiba-tiba ada benar yang tidak bisa diterima akal, ada benar yang tidak bisa dipastikan kok belum tentu, ada benar kok nggak bisa dibuktikan, mesti bohong. Indikator benar kan 3 itu. Benar tuh harus bisa diterima akal. Nggak bisa diterima akal ya itu bohong. Makanya di dalam Islam ya syarat wajib itu salah satunya berakal. Bukan cuma balik, tapi juga akil. Loh, kalau ada hal-hal kok kita berpikir terus, ini bukan ranahnya akal ya. Karena kalau nggak percaya kafir lah, kok maksa-maksa. Beragama ini dipaksa, disuruh. Yang nyuruh beragama siapa? Halo? Lah kalau beragama tambah rumit, yang mendingan gak beragama. Siapa yang nyuruh beragama? Ayo coba tanggung jawab. Allah hanya bilang la ikraha fiddin, tidak ada paksaan beragama itu suka-suka lu beragama boleh kagak boleh. Betul nggak? Terus agama itu apa? Agama itu bahasa Sanskrit. Saya nggak menemukan di Al-Quran ada lafaz agama yang nggak ada. Yang ada din, milah gitu. Agama itu apa? Ternyata agama yang punya orang Jawa. Ya kan? Dari zaman Majapahit. Nah, dari agama itu muncul aturan-aturan supaya apa masyarakat Majapahit bisa hidup sayu, rukun, gemah, ripal, jinawi, tentrem. Dan agama itu Jawa Pak. Loh, kalau agama kita sekarang beragama malah ada bermasalah terus ini. Aku kadang-kadang prihatin terus sungkan juga Pak. Kalau dengar gitu terus. Coba ya bayangkan ya.
Orang Islam sama orang Kristen bermasalah. Hmm. Orang Islam sama orang Hindu bermasalah. Masalah. Orang sama orang Buddha bermasalah. Bermasalah. Sama orang Cina Konghucu bermasalah. Bermasalah. Kok orang Islam sama Islam? Bermasalah. Bahkan Islam sendiri masih dibahas terus masalahnya. Dibasul masail. Intinya piye? Kan tadi jelas. Laisa fatah. Bukan mah pemuda yang gentleman, pemuda yang mengatakan ini bapakku, ini mbahku. Pemuda yang gentleman adalah bisa menyatakan inilah aku. Jati diri dong. Kenapa kita harus kehilangan jati diri? Jati diri. Apalagi terhadap hal yang sama-sama tidak tahu, kita lebih mempercayakan kepada orang lain, yang orang lain nggak tahu juga. Dan dia nggak tahu ngasih tahu gitu loh, kadang-kadang aduh pusing aku. Sama nggak tahu kok ngasih tahu orang. Gitu loh. Dan yang saya tahu di dalam Islam, saya ngaji ya, saya mohon maaf, saya bukan latar belakang saya madrasah pesantren, enggak, saya ngaji udah tua kan Pak. Namanya juga mualaf. Nah kan itu juga mualaf, itu Cina itu. Cina. Kalongan itu. Nah itu. Lumayan tapi. Galak nih. Mualaf itu Galak. kadang lumayan ya. Lumayan. Jujur aja. Eh. Kita Islam itu dari kecil dipaksa Pak. Bapakmu Islam, mbahmu Islam, gue kudu Islam, gue kudu ngaji, gue kudu sembahyang. Gue mulai sembahyang mlebu swarga. Nek ora sembahyang mlebu neraka. Wah kan, gue nek ngene ku tak kai pahala ngene. Ngene ora. Oh, ngono terus, Pak. Dan kita nggak boleh tahu. Dan kita nggak boleh ketika mikir, ini ranahnya bukan pikiran. Loh, kalau semua ranahnya bukan pikiran, ranahnya bukan akal, ranahnya bukan ini, buat apa Allah ngasih otak? Allah menganugerahkan otak biar kita lebih hebat dari makhluk-makhluk lain. Kok dibiarkan nganggur? Di Quran banyak apalah tatafakarun, apalah takdilun gitu loh. Coba deh kita melihat kondisi sekarang, karena saya itu ya ini hanya urun rembuk, bukan saya yang memberikan. Prihatin aja saya, kok nggak rampung-rampung gitu loh. Udahlah, dia juga turun Nabi Adam, kita turun Nabi Adam. Udah yuk hidup yang rukun. Di dalam Islam itu mengutamakan rukun. Islam itu ada rukunnya, iman ada rukunnya, sampai wudhu pun harus ada rukunnya. Nek salah satu rukun ini tertinggal, Tidak sah. batal. Batal. Jadi kan rukun ini utama. Rukun. Sholat ada rukunnya, Iya. puasa ada rukunnya, haji ada rukunnya, mau kawin itu mau kudu pakai rukun. Makanya kalau orang habis kawin nggak rukun itu lucu. Wong nikahe nganggo rukun. Jual beli ono rukune. Iya. Lah kok kenyataannya gak rukun ini jane piye? Ini kan tugasnya Pak Kiai sebetulnya. Bagaimana caranya supaya rukun gitu loh. Maka dengan hadirnya ini PWI, ini ada kalau mah siapa tadi Pak Lawi misalnya Pak Habib. Udah kan ada komunitas, enak kita gampang silaturahmi. Ada komunitas PWI jadi enak. Kalau kita mau silaturahmi tinggal hubungin aja ketuanya. Oh ya mau silaturahmi, ya jamaah kemudian ada acara silaturahmi. Kan lebih rukun gitu loh. Enak, nggak usah dimasalahin. Dan yang merasa darah biru udahlah biasa-biasa aja. Pada baik digawe seka pejuk. Ya betul. Iya. Itu kalau cara Tegal, cara Gombong, cara Kebumen itu pada baik. Kata Mbah Nur yang baik. Pada baik. Intinya kita hidup itu cuma suruh jadi kawula. Kawula itu hamba. Hamba itu abdun, budak. Tapi hanya boleh jadi budaknya Allah. Maka jangan pernah jadi budaknya yang lain. Cukup kita hina di hadapan Allah, jangan menghina-hinakan diri di hadapan makhluk. Jangan jadi budak makhluk, apalagi memperbudak bareng. Itu loh yang kadang-kadang podo-podo budak ya. Sesama budak dilarang saling mendahului. Podo-podo wayange aja macak dalang trok katrok. Awake dhewe podo wayange aja sok jadi dalang. Paham nggih bahasa saya? Pun niku mawon dadi sampean gak usah ribut. Ya alhamdulillah saudara kita ada yang di kelompok PWI, ada yang baik. Jadi kalau kita silaturahmi kan enak. Ada komunitas, ada yang NU, ada Muhammadiyah, ada itu. Masalah perbedaan, mana yang nggak beda? Aku sembahyang bingung Pak, aku sembahyangku bener apa salah? Nih,
sampai saya timbul pertanyaan, apa benar sih sholat yang kita lakukan itu ada keterangannya di Quran? Wah, tapi kita kan harus seperti sholatnya Nabi. Apa benar sih sholat yang kita lakukan itu sama seperti sholatnya Nabi? Mohon maaf Pak, saya sholat subuh di sini di rakaat kedua habis ruko itu pakai angkat tangan Allahumma hdina fiman hadait. Tapi ketika saya sholat di seberang sana, nggak ada Pak Kiai. Pripun wonten Pak Kiai? Sholat di seberang sana nggak ono. Oke, aku ning kene NU. Sapa? Romo Kiai Hasyim Asy'ari. Lah sing ning kono Romo Kiai Ahmad Dahlan. Dua-duanya padha-padha murid Mbah Soleh Darat. Lho, sing bener sing ndi? Apa Nabi mental-mental ngono? Lah kan timbul pertanyaan, maklum orang awam, sama wakil orang awam, enggak, bukan ya. Saya bukan narasumber, bukan. Ya gaya saya kayak begini namanya Cak Warto. Beda lah kalau sama orang alim. Ya selama ini saya yakin sama para ulama, percaya sama ulama. Karena ya bilang ulama itu bentuk jamak dari alimun. Zamannya ulama, nah ulama yang benar yang warasatul anbiya katanya. Aku ya mbok pinter pewaris Nabi tenan ora. Aslinya ya ora ngerti, nggak tahu saya. Nggak tahu kalau Pak Kiai tahu. Makanya saya pengen nyari tahu. Barangkali Pak Kiai tahu, kasih tahu saya. Kalau kemudian ya hanya Allah yang tahu. Aku ora usah ngaji karo sampean, aku ngerti nih Allah yang Maha tahu. Aku takon sampean bono sampean tahu karena sampean kan orang alim. Orang yang tahu gitu, kasih tahu dong biar saya tahu. Kalau hanya Allah yang tahu jadinya nggak usah ngaji sama sampean, saya udah tahu kalau Allah itu Maha tahu. Bahkan Allah saya itu lebih tahu sebelum saya masih tahu saya itu udah punya kalau itu. Nah ini loh yang kita ini aslinya kita ini ngobrolin sesuatu yang sama-sama tidak tahu. Mung katanya baik sejarah, riwayat, cerita itu yang kita terima katanya, plus sampai malam ini kita sama-sama tidak pernah meneliti. Nggak tahu kalau Pak Kiai sudah meneliti, nggak tahu bagaimana caranya meneliti peristiwa yang sudah ribuan tahun itu. Gitu ya. Nah itu saja barangkali ya. Ini bahasanya Kak Warto begini, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi disik.